Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian. Eh, di pada sore ini kita bersama Tubagus Mogi Nur Fadil Satya beserta Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Beliau adalah Sekretaris Sani Imdaiyah Idaroh Wusto Jatman Banten. Topik kita sore ini adalah Lutfi bin Yahya melawan PBNU, konflik tentang Jatman. Izinkan untuk memberikan konteks kronologis kepada audiens sekalian. Saya tampilkan di layar surat dari PBNU. Saya langsung baca inti-intinya saja ya untuk mempersingkat waktu. Surat ini bertanggal 6 September 2024. Wadah yang terhormat, dianggap dibaca seterusnya. Kemudian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang Idaroh Wusto Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nadiyah Jatman untuk hadir pada Kamis 19 September jam 12 sampai dengan selesai. Tempat Hotel Bumi Kota Surabaya. Agenda silaturahmi Jatman bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi agendanya adalah sekali lagi silaturahmi Idaroh Wusto Jatman bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ditandatangani oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa Waketum dan Dr. Andes Haji Lukman Hakim MSI Wakil Sekjen. Tembusan Rois Am PBNU dan Ketua Umum PBNU. Itu surat dari PBNU. Kemudian saya akan presentasikan surat berikutnya. Nah, ini adalah surat dari Jatman juga, Idaroh Aliyah Jatman, bukan Jatman juga, mohon maaf diksi saya keliru. Surat dari Jatman bertempat Pekalongan bertanggal 10 September 2024. Jadi tadi PBNU 6 September, kemudian Pekalongan yang kedua adalah 10 September. Karena ini suratnya panjang sekali, jadi saya ringkas-ringkas saja. Perihal instruksi pada Idaroh Aliyah dan Idaroh Wusto Jatman se-Indonesia tentang larangan menghadiri silaturahmi Idaroh Wusto Jatman yang diselenggarakan PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya. Itu perihalnya. Sedangkan pertimbangan-pertimbangannya tidak saya bacakan. Nanti pemirsa bisa mengaksesnya sendiri. Insya Allah saya letakkan di kolom deskripsi ya suratnya nanti. Langsung saya lompati ke bagian akhir. Bentar. Yaitu sehubungan dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka dengan muncul nggak ya? Muncul ya di layar. Oke. Saya ulangi, sehubungan dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku Rois Jatman menginstruksikan kepada pengurus pleno Idaroh Aliyah dan Idaroh Wusto se-Indonesia. Pertama, Idaroh Aliyah memastikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut hanya akan dijadikan sarana kudeta dan mengambil alih kepengurusan Idaroh yang sah. Kedua, untuk tidak hadir pada silaturahmi yang diselenggarakan oleh PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya pada tanggal 9 September 2024. Siapapun pengurus Idaroh yang menghadiri undangan PBNU dimaksud akan dikenakan sanksi kejam'iyahan secara tegas oleh Idaroh Aliyah. Yang ketiga, setiap Idaroh di semua tingkatan harus solid, tidak mudah dicerai-berai oleh siapapun dalam kondisi apapun, seraya memohon kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk merawat nilai-nilai luhur Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Ditandatangani Rois Am Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya, Wakil Katib Am Kiai Haji Muhammad Munawir Tanwir, Mudir Am Habib Umar Mutahar, Sekjen Dr. Kiai Haji Mashudi MAG.
Demikian dua surat tersebut secara kronologis dan substansi isinya. Saya langsung ke Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Bagaimana Kiai Hamdan? Kiai Hamdan menyikapi adanya surat ini, Yai. Dipersilakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haulun wa la quwwatun illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa dan Abang Rizky sebagai host daripada dialog atau diskusi sore ini. Saya Hamdan Suhaimi, kapasitas dalam Jatman atau posisi di Jatman sebagai Sekretaris Tani Imdaiyah dari Idaro Wusto Provinsi Banten, Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten. Dikukuhkan pada bulan Desember tahun 2021 dan 2022 melaksanakan raker atau mukerwil pertama di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Curug, Kabupaten Tangerang. Pengukuhan dari pengurus Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten periode 2021-2026 itu dikukuhkan di Pondok Pesantren Malnu, Menes, Kabupaten Pandeglang. Jadi perjalanan Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten saya mengikuti sejak awal, dari mulai perekrutan dan penyusunan struktur kepengurusan Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten. Sebenarnya Jatman itu punya struktur yang khas ala kaum sufi, ala kaum ahli tarekat. Ada namanya majelis ifta atau majelis tinggi yang punya hak untuk mentalkin tarekat yang ada di dalam Jatman. Apapun tarekatnya, yang jelas mu'tabaroh, yang masuk dalam koridor mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam Jatman ada kira-kira 41 tarekat yang disahkan, yang mutabar oleh Jatman. Yang paling populer di antaranya itu adalah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syatariyah, tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, dan tarekat Rifaiyah. Nama-nama tarekat tersebut masuk dalam Jatman. Jadi di dalam Jatman ada sekitar 41 tarekat yang mutabaroh yang secara jumhur ulama ittifaq bahwa tarekat tersebut tidak melenceng dari syariat. Karena syarat tarekat itu adalah harus kuat syariatnya. Tidaklah kita memasuki dunia tarekat kalau meninggalkan syariat. Jadi harus ada melalui syariat dulu baru bertarekat. Hingga kemudian kita bertujuan bisa menemukan makna hakikat sesuai dengan target sebagai seorang sufi menjalani tarekat tersebut. Jadi syariat, tarekat, dan hakikat. Inti hakikat itu adalah al-wusul ilallah. Al-wusul ilallah. Nah kemudian karena banyaknya tarekat itu,
yang muktabar itu disatukan dalam sebuah wadah organisasi namanya Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Kenapa memakai kata An-Nahdiyah? Karena Jatman ini adalah diinisiasi oleh ulama-ulama NU. Jadi saya ulangi lagi, lahirnya Jatman ini diinisiasi oleh ulama NU. Itu pada tahun 1957. 1957 ulama-ulama NU berkumpul di Pondok Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober 1957. Tetapi baru beberapa tarekat yang bergabung. Karena mungkin yang paling masyhur itu ada 4, antara lain Tarekat Qadriyah Naksabandiyah atau TKN, Tarekat Syadiliyah, Tarekat Syataria, dan Tarekat Tijaniyah. Jadi mungkin beberapa tarekat yang baru bergabung itu belakangan setelah 1957. Lalu Jatman ini baru disahkan pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979. Muktamar NU yang ke-26 kalau nggak salah di Semarang tahun 1979. Itu mengesahkan Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai badan otonom dari NU. Ini paling penting di sini. Bahwa Jatman dilahirkan oleh NU. Sekali lagi, Jatman dilahirkan oleh NU. Dengan pengertian bahwa Jatman punya induk organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Baru kemudian pada tahun 1980 itu Jatman dapat SK resmi. SK resmi ya, bukan dari Menkumham. SK resmi dari PBNU. SK resmi dari PBNU tentang pendirian atau pengesahan Jatman sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Nomor surat SK itu adalah nomor 137 garis miring syur titik PB garis miring 5 garis miring 1980. Itu nomor SK peresmian Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai Banom Nahdlatul Ulama. Ini legalitas atau legal standingnya di sini nih. Nomor 137 garis miring syur titik PB garis miring angka Romawi 5 garis miring 1980. Jadi Jatman ini sekali lagi adalah banom dari Nahdlatul Ulama. Adapun strukturnya Jatman tersebut, pertama yang paling tertinggi adalah Majelis Ifta. Majelis Ifta ini yang memberi kuasa atau diberi izin untuk mentalkin atau mengijazahkan suatu tarekat yang diakui dalam Jatman. Itu namanya Majelis Ifta. Ulama-ulama sepuh yang disebut mursyid atau badal mursyid itu masuk jajaran Majelis Ifta.
Kalau misalkan belum disebut mursyid, belum disebut badal, talqin atau badal mursyid atau wakil mursyid, itu tidak bisa dimasukkan ke majelis ifta. Ada majelis berikutnya di bawahnya namanya majelis ifadiyah. Majelis ifadiyah ini kalau dalam struktur NU itu sekelas Suriah atau Dewan Syuro kalau partai PKB. Dalam NU Syuriah, sedangkan PKB Dewan Syuro, kalau Jatman adalah ifadiyah. Ifadiyah ini pemegang kendali organisasi Jatman di tingkat aliyah, idaroh aliyah, idaroh wusto, dan idaroh syu'biyah. Ifadiyah ini punya namanya ketua pelaksana atau ketua harian atau sekelas dengan NU itu tanfidiyah. Kalau di Jatman istilahnya imdaiyah. Imdaiyah. Nah, saya di jajaran imdaiyah itu. Jajaran imdaiyah. Nah, di bawah imdaiyah ada namanya lajnah. Lajnah. Jadi struktur Jatman itu terdiri dari itu. Pertama adalah majelis ifta, yang kedua majelis ifadiyah, majelis imdaiyah, majelis lajnah. Adapun struktur sampai dari atas sampai bawah itu dikenal dengan idaroh aliyah, itu adalah pimpinan pusat. Sedangkan idaroh wusto itu adalah pimpinan wilayah. Idaroh syu'biyah itu adalah pimpinan cabang sekelas kabupaten. Atau pimpinan di kabupaten, itu namanya syu'biyah. Sedangkan tingkat kecamatan adalah husniyah. Jadi idarah husniyah, pengurus cabang atau kecamatan. Sedangkan tingkat desa itu istilahnya adalah Sa'afiyah. Sa'afiyah. Jadi tingkat desa adalah idaroh Sa'afiyah, tingkat kecamatan idaroh husniyah, tingkat kabupaten idaroh syu'biyah, tingkat provinsi idaroh wusto, tingkat pusat idaroh aliyah. Nah, dalam konteks persoalan hari ini, kami dari Idaroh Wusto, Jatman Provinsi Banten, sebenarnya sudah mengetahui rencana pertemuan terkait silaturahim tadi, yang dibacakan di awal tadi, terkait surat yang dilayangkan oleh PBNU, yakni mengundang Idaroh Wusto. Jadi silaturahim itu sebenarnya hal yang wajar, pertemuan antara induk dan banom, induk dan cabang, anak dan bapak, istilahnya begitu. NU sebagai bapak, Jatman sebagai anak. Itu lumrah sebagai bentuk saling koordinasi, saling silaturahim. Jadi, nanti silaturahim tersebut tidak dalam upaya mengkudeta kepengurusan Idaroh Aliyah periode atau masa hikmat 2018-2023, karena memang sudah dimisioner sebenarnya kalau bicara tahun. Karena masa bakti atau masa hikmat Idaroh Aliyah Jatman, pimpinan Al-Mukarram Abah Lutfi Pekalongan, itu dari 2018 sampai 2023. Gitu tuh.
Kalau melihat dari beberapa pedoman garis besar haluan organisasi dan juga PDPRT dan juga melihat laporan pertanggungjawaban bahwa masa khidmat itu jatuhnya di 2023. Artinya sudah selesai. Ini berarti sudah demisioner. Maka Ida Rousto menjalin komunikasi ketika masa baktinya ini sudah selesai, tapi belum ada informasi muktamar untuk pergantian kepemimpinan gitu. Nah, sementara Abah Lutfi Pekalongan ini menjabat sebagai Rois Am Idaro Aliyah itu sudah sejak tahun 2000. Berarti sekarang sudah hampir 20 tahun lamanya. Dalam organisasi itu tidak ada pengembangan kaderisasi dan regenerasi. Bisa diartikan kalau organisasi macam itu akan terjadi pembusukan karena tidak ada regenerasi atau kaderisasi. Nah, adanya silaturahim ini pengertiannya adalah penyegaran kembali ya. Pikiran saya mungkin mengasumsi menyegarkan kembali Jatman agar tidak membeku dengan tidak adanya kaderisasi dan regenerasi. Mungkin itu. Nah, kami Idaro Wusto Provinsi Banten itu jelas menolak instruksi untuk tidak menghadiri di acara silaturahim tersebut karena memang silaturahim itu penting antara anak dan bapak, antara Jatman dengan NU karena Jatman adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Sudah sangat wajar apabila kami bertemu dengan bapaknya. Itu. Sudah sangat wajar apabila anak pengen ketemu dengan bapaknya. Sementara si anak ini sudah selesai masa khidmatnya. Tinggal dikembalikan bagaimana ketentuan dan pelaksanaan muktamar untuk memilih kembali pengurus baru. Siapapun itu, terserah. Yang jelas kami ini kalaupun hadir itu sebagai kepatuhan anak kepada bapak. Kepatuhan Banom terhadap induk organisasinya. Kepatuhan Jatman terhadap PBNU. Itu arti seperti itu. Jadi bukan berarti kami membangkang dari pimpinan pusat Idaro Aliyah. Kalau misalkan pihak Idaro Aliyah bersikukuh untuk melarang kami, sebenarnya tidak ada hak. Tidak ada hak. Kecuali yang mengundang itu bukan sang bapak, bukan induk. Seumpama organisasi di luar NU, taruhlah silaturahim yang mengundang adalah Persis atau Muhammadiyah. Kan nggak nyambung. Tentu harus berdasarkan izin atau rekomendasi dari Idaro Aliyah. Lah ini kan Idaro Wusto itu bagian tidak terpisahkan dari Jatman. Idaro Aliyah Jatman. Karena di bawah struktur Idaro Aliyah. Ini artinya kita sebenarnya ingin silaturahim anak ke bapak. Itu tuh. Banom ke induk. Itu saja sebenarnya. Tidak perlu diopinikan seolah-olah mau kudeta, mau pengambilan ahlian paksa. Tidak diambil paksa pun sudah selesai sebenarnya masa khidmatnya ini. Jadi tidak benar bahwa silaturahim itu dalam upaya mengkudeta kepengurusan Abah Habib Lutfi Pekalongan. Tidak seperti itu menurut saya.
Itu murni anak ingin ketemu bapaknya dalam rangka silaturahim. Ini diperkuat oleh Rois Idaro Wusto, yakni Abah Kiai Haji Tobari Syadili. Beliau mengatakan hal semacam itu kepada saya. Ini dalam rangka silaturahim, anak ingin ketemu bapaknya karena dalam masa hikmatnya sudah selesai di tahun 2023. Dari masa hikmat 2018 sampai 2023. Ini tahun 2024. Kami sebenarnya menunggu muktamar Jatman. Surat belum ada, pemberitahuan tidak ada, informasi tidak ada, berita tidak ada, maka wajar apabila PBNU mengundang Idaro Wusto seluruh Indonesia dalam rangka kemungkinan minta penjelasan dari perkembangan Jatman karena masa hikmatnya sudah selesai atau demisioner. Harusnya ada caretaker, mestinya ini ya, caretaker. Karena masa hikmatnya sudah selesai. Nah, untuk apa sih dipertahankan di jabatan Jatman? Toh nggak ada apa-apanya, hanya sekedar kita menjaga marwah daripada ajaran tasawuf dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita cari itu nggak ada sebenarnya. Kita hanya ikhlas karena Allah, hikmat di Nahdlatul Ulama lewat Jatman. Tidak ada niatan apa-apa. Apalagi mempertahankan jabatan atau kedudukan di Jatman ini. Karena apa? Urusan tarekat mah urusan pribadi dengan mursyidnya, dengan jamaahnya. Tidak terkait masalah Jatman kalau masalah tarekat. Hanya saja tarekat kita ini masuk dalam wadah Jatman. Agar terorganisir, itu saja sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kami Idaro Wusto akan ikut silaturahim di Surabaya secara resmi karena diundang resmi pula oleh PBNU. Ini dalam rangka pertemuan anak dan bapak. Bukan menentang siapa-siapa dalam hal ini. Gitu. Kalau misalkan ada yang terganggu ataupun tersinggung ataupun pula terganggu, ya saya kembalikan ke mereka. Kita nggak berpikir seperti itu. Tidak ada niatan kudeta, tidak ada niatan apa. Wong sudah dimisioner, kok minta-minta dikudeta, nggak mungkin lah. Kalaupun ada, itu harusnya caretaker. Nah, kalaupun ada caretaker, PBNU punya kewenangan. Karena apa? Bano masalahnya. Itu tuh. Kecuali kalau begini nih, Idaro Wusto sudah demisioner, masa hikmatnya habis, maka yang meng-caretaker itu adalah Idaro Aliyah. Lah ini mah Idaro Aliyahnya masa hikmatnya sudah habis di tahun 2023. Lah, siapa yang meng-caretaker? Bukannya induknya. Sementara Jatman ini lahir dari Nahdlatul Ulama. Itu. Oleh karena itu kami menolak instruksi daripada Idaro Aliyah dan manut pada PBNU. Kami tegas, manutnya pada PBNU. Bukan manut pada Idaro Aliyah, karena Idaro Aliyah sudah dimisioner. Gitu loh. Jadi jangan dipelintir-pelintir bahwa kami ini mau kudeta. Siapa yang mau kudeta? Tidak dikudeta pun sudah usai masa hikmatnya. Gitu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah yang lain. Jatman ya Jatman. Personal di Jatman ya personal Jatman. Pribadi masing-masing. Jangan dicampur adukan pribadi di organisasi. Jatman ini kumpulan kaum tarekat, kaum sufi. Jadi yang sudah selesai pada kehidupannya sendiri. Yang selesai pada kepentingannya dirinya sendiri. Sudah selesai. Nggak ada itu mengejar harta benda. Mengejar jabatan, mempertahankan jabatan. Enggak ada. Kita al-khulus anisya fil qalbi.
ar-ridha anisya fil qalbi. Jadi kita mah sudah ikhlas karena memang tarekat itu isinya adalah ikhlas. Perjalanan kita sebagai salik adalah wara, juga zuhud, juga sudah harus uzlah, juga sudah harus taqarrub ilallah, sudah harus lebih meningkatkan muraqabah Allah, sudah harus tawakal Allah, sudah harus betul-betul zuhud. Jadi sudah harus meninggalkan jabatan-jabatan duniawi itu yang idealis seperti itu sebenarnya. Jangan ini ada silaturahim aja dianggap diduganya sebagai kudeta. Oh tidak. Tidak ada itu. Yang ada adalah kepatuhan anak kepada bapak. Idaro wusto tunduk pada PBNU. Jelas. Terhadap PBNU. Kalau misalkan kami Idaro wusto seluruh Indonesia yang kebetulan masa khidmatnya selesai, berarti Idaro Aliyah lah yang mengcaretaker kami. Tetapi faktanya Idaro Aliyah justru yang sudah selesai khidmatnya. Kita Idaro Wusto Provinsi Banten masih panjang sampai 2026 karena kitanya itu dari 2021. Itu sudah jelas. Kita berpedoman pada legal standing organisasi Jatman sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Jadi kita kembali kepada khitoh Jatman, jangan ditarik-tarik kemana-mana. Murni urusannya tarekat, murni urusannya tasawuf, murni urusannya sufism. Jangan ditarik-tarik ke politik. Saya sepakat dengan pendapat Abah Kiai Tobari Sadeli, Jatman jangan ditarik-tarik ke politik, praktis. Oleh karena itu kami Idara Wustor Provinsi Banten dan mengajak Idara Wustor Provinsi seluruh Indonesia tunduk patuh pada PBNU. Jadi menghimbau agar hadir dalam silaturahim tersebut dan menolak instruksi tersebut. Instruksi untuk tidak mendatangi, kita tolak. Yang jelas kita anak mendatangi bapaknya. Mungkin itu sementara. Ya, baik. Terima kasih Kiai Hamdan. Sangat jelas mulai dari kronologi historis, struktur organisasi yang khas, dan seterusnya. Saya punya beberapa catatan tentang surat dari Idaro Aliyah dari Pekalongan ini, tapi tidak saya bahas dulu. Saya mau ke itu Bagus Mogi. Halo? Ya. Halo. Jelas? Bagaimana? Ada. Bagaimana tuh Ada. Bagus Mogi jenengan melihat apa yang terjadi ini? Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Hamdan Suhaimi sebagai sekretaris dari Jatman Banten dan juga Mas Rifki. Ini luar biasa pencerahan dari Kiai Hamdan Suhaimi. Berarti emang kita sudah mengetahui bahwasanya dari sejarah awal mula Jatman yang di tahun 1950-an, Jatman itu juga menjadi Banom di tahun 1979. Nah, kemudian di tahun 2019 pun juga sudah ada SK dari NU sebagai Banom dan kepengurusan Habib Lutfi itu dan rekan-rekan itu adalah sampai tahun 2023 dan sekarang ini sudah demisioner. Nah, kami sebagai warga NU, juga pengamal Thorikoh, TKN, dan juga ibaratnya kami ini ya sebagai jamaah nih prihatin kalau ternyata ulama-ulama pimpinan di Jatman ini sendiri kok tidak patuh pada aturan yang ada. Nah, jadi dalam hal ini kami memberikan saran masukan kepada Abah Habib Lutfi, Mbok Yao jangan mudah menyatakan ada pihak yang mengkudeta sebagaimana dinyatakan dalam kronologis tadi. Karena ini juga bukan merupakan sebuah kudeta, kepemimpinan kepengurusannya sudah demisioner. Jadi kalau sudah demisioner, mestinya legowo untuk silaturahim
Karena kan namanya Jatman ini adalah badan otonom. Nah, tapi kami juga menyayangkan karena dalam surat yang ada, kami melihat ini Jatman kok ada SK Kemenhukamnya tunggal apa ya personal. Padahal kan dia semestinya badan otonom di bawah NU. Nah, itu nanti kita akan bahas juga bersama Kiai Hamdan. Karena kalau kami melihat nih ketika dalam surat pelarangan dari Jatman kepada anggota-anggotanya menghadiri silaturahim dengan PBNU, itu di kop suratnya ada tulisan SK Kemenhukam. Jadi bukan SK dari PBNU-nya, tapi kami lihat di sini bahkan ada SK Kemenhukamnya langsung. Yang seakan-akan nih Jatman ini berdiri secara independen. Padahal tadi oleh Kiai Hamdan sudah dijelaskan, Jatman ini adalah badan otonom di bawah PBNU dan bahkan dilahirkan oleh para ulama-ulama kiai-kiai torikoh yang anggota NU dan juga jelas-jelas ini terikat dengan aturan daripada PBNU karena Jatman jelas adalah sebagai badan otonom. Sehingga kami amat sangat prihatin bila mana kok anggota Jatman ini yang mau mengikuti aturan yang benar seperti Kiai Hamdan ini berarti ikut aturan yang benar bahwasanya Jatman ini adalah badan otonom daripada PBNU kok malah dilarang buat silaturahim. Nah, padahal memenuhi undangan apabila itu suatu hal yang baik itu adalah suatu kewajiban untuk menghadirinya. Lah kok ini bisa dilarang untuk menghadiri suatu undangan silaturahim? Padahal kiasnya ini PBNU adalah sebagai bapaknya nih daripada Jatman. Mosok silaturahim dengan bapak malah dilarang. Nah, ini kami juga melihat bahwasanya nih SK Kemenhukam dari Menteri Hukum di Jatman ini di kop surat kan tertulis tuh SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomornya ini AHU strip 00071H.01.07 tahun 2019. Jadi ini berbeda dengan yang disebut oleh Kiai Hamdan ada di tahun 2019 itu ada SK dari PBNU-nya. Ternyata dalam kop surat Idaroh Aliyah Jamiah Alitorikoh Al-Mutabaroh An-Nadiyah Jatman ini ada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nah, artinya nih seakan-akan nih kepengurusan Jatman ini seakan-akan melepaskan diri kalau kami melihat. Seakan-akan nih kudeta alus mengaku sebagai NU tapi kok malah bikin SK sendiri. Nah, ini yang kami sangat khawatir dan juga kami prihatin ibaratnya. Dan juga kami sebagai umat ini juga prihatin karena Habib Lutfi sendiri sebagai ketua Rois Am ini kan Rois Am daripada Jatman harusnya menjaga citra yang baik sebagai ulama, apalagi ulama sufi. Kita tahu sendiri sufi tasawuf ini dalam ilmu Islam ini bagian yang sangat spiritual. Jadi kalau dalam Islam itu ada iman, Islam, dan ihsan. Iman melahirkan ilmu akidah dan juga jelas ada rukun-rukun imannya. Islam melahirkan ilmu fikih. Nah, kalau ilmu akidah tadi kan ilmu akidah alias ilmu kalam. Sedangkan dari ihsan itu kan kita tuh masalah kesadaran. Kita beribadah seakan-akan kita menyaksikan Allah atau menyadari bahwasanya Allah menyaksikan kita. Jadi ini kaitannya dengan kaitan spiritual, kesadaran spiritual. Dan inilah yang melahirkan ilmu tasawuf yang mengedepankan kesadaran, akhlak yang baik, ibaratnya juga seperti tadi Kiai Hamdan sampaikan tuh sudah tidak pas ranahnya kalau untuk mempertahankan posisi kedudukan, jabatan. Jadi benar-benar harus murni karena Allah. Bahkan dalam amalan torikoh biasanya jelas doa ini adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi tujuan utama itu adalah Allah sebagai maksud dan tujuannya, bukan lagi jabatan keduniawian. Nah, apalagi kalau saya sangat sepakat dengan apa-apa kata Kiai Hamdan juga tadi juga mengutip kata Kiai Tobari Sazili sebagai ketua Jatman yang di Banten. Janganlah Jatman ini dibawa-bawa ke masalah organisasi politik. Dan juga kami juga menyayangkan figur Habib Lutfi ini sendiri karena kami juga selain pelaku torikoh kami juga merupakan keturunan dari keluarga besar Wali Songo, juga dari keluarga Banten dan dari garis ibu juga bersambung kepada Pangeran Diponegoro, keluarga Mataram. Kami juga prihatin apabila figur yang menjadi ulama pemimpin torikoh, tasawuf, tapi juga melakukan hal-hal yang bisa kami nyatakan sebenarnya sudah masuk ke bagian pembohongan publik.
Jadi misal kami melihat kasus terhadap masalah klaim-klaim masalah silsilah dan sejarah yang dibelokkan. Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada publik, ini harus diwaspadai secara bersama-sama. Figur yang seperti ini tidak pantas untuk kita jadikan rujukan. Dan ini perlu dari pihak PBNU ataupun kita bersama-sama untuk mengkritisi dan juga menyelamatkan NU dari pembelokan-pembelokan yang sudah ada. Misalkan tidak betul bahwasanya pendirian NU itu didirikan juga inisiatornya adalah Habib Hasim yang diklaim sebagai kakeknya Habib Lutfi. Ini merupakan pembelokan sejarah yang sudah masuk ke suatu buku pelajaran yang harus diluruskan kembali bahwasanya itu tidak betul. Nah, kalau untuk sejarah Jatman, Kiai Halwani juga sudah meluruskan. Nah, itu berarti kita melihat adanya bukti selain pembelokan sejarah NU, adanya pembelokan sejarah pada Jatman itu sendiri, dan juga pada tokoh-tokoh yang berjasa di Nusantara. Misalkan Pangeran Diponegoro itu dibelokkan bernama Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Padahal kita punya data primer sejaman yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro, yakni Babat Diponegoro, bahwasanya beliau adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono III Jogja. Sehingga tidak betul apabila diklaim beliau sebagai Habib Hamid bin Toha bin Yahya, yang juga pengklaiman ini juga bahkan keturunannya ini dibelokkan, yakni yang dinyatakan sebagai guru daripada Habib Lutfi sendiri, yakni Kiai Abdul Malik di Banyumas. Nah, Abah Malik ini dibelokkan dalam buku Kanzus Sholawat itu, seakan-akan Mbah Malik ini adalah bin Yahya. Jadi Mbah Malik itu yang sebenarnya nasab aslinya adalah Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III. Jadi sama sekali bukan ke bin Yahya. Tapi dalam buku Kanzus Sholawat itu dibelokkan seakan-akan Mbah Malik ini Malik bin Ilyas bin Yahya, padahal kan bukan. Nah, ini semestinya harap tobat dari membelokkan sejarah dari keluarga Pangeran Diponegoro. Yang kemudian juga tentang masalah keluarga Sumodiningrat. Jadi dalam kita punya data primer itu dalam Babat Sepehi dan juga Serat Sarasilah Leluhur ing Kadanurjan Jogja, bahwasanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu makamnya ada di jajaran Bantul Jogja, bukan di Semarang. Nasabnya pun tuh adalah keturunan Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan bin Yahya Ngarang-Ngarang. Jadi kalau misalkan ada yang disampaikan tuh beliau sebagai bin Yahya, bahkan sama-sama sebagai anak Habib Toha bin Yahya, wah ini jelas pembelokan nasab. Karena yang aslinya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini memiliki istri yang putri HB2 dan bibitnya Pangeran Diponegoro. Nah, jadi kalau Pangeran Diponegoro disebut sebagai Hamid bin Toha bin Yahya, Sumodiningrat sebagai Hasan bin Toha bin Yahya, artinya kan seakan-akan mereka bersaudara kakak adik. Padahal jelas-jelas nasabnya berbeda. Pangeran Diponegoro itu yang benar sebagai keponakan daripada istrinya Sumodiningrat, bukan sebagai saudara kakak adik. Jadi apabila diklaim bahwasanya Sumodiningrat dengan Diponegoro itu sama-sama bin Toha bin Yahya, maka itu adalah klaim yang merupakan pembelokan nasab dan sejarah. Nah, apalagi juga di Banten, itu di Tangerang, Banten, ada tokoh bernama Syekh Gajah Barong. Nah, itu juga diklaim, dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Nah, padahal makamnya itu jelas zamannya beda, masanya beda, jadi nggak ada hubungannya dengan sebagai anak Toha bin Yahya. Jadi kami sangat prihatin karena ini pembelokan daripada oknum Rois Am Jatman yang sudah dimisioner ini kok masih bisanya malah membelokkan berbagai tokoh sejarah. Dan ini juga kami lihat juga kan Habibnya ini kan Hasan dan juga Hamid dan Husain ini diklaim sebagai bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Nah, Muhammad ini di tahun sekitar 2018 ini kami sudah melihat ada kejanggalan karena makam keluarga Cirebon, yakni Panembahan Girilaya Raja Cirebon yang dimakamkan di Jogja, itu sempat diklaim oleh Darul Hasimi, yang mana pimpinan Darul Hasimi adalah anaknya Habib Lutfi bin Yahya, itu sebagai malah makamnya Muhammad Qodi bin Yahya. Jadi berarti seakan-akan kakek daripada Sumodiningrat dan Diponegoro, padahal jalurnya beda sama sekali. Nah, kemudian setelah ada keberatan dari keluarga Cirebon dan lain sebagainya, kami lihat perkembangan media di media sosial,
tokoh Muhammad Qodi bin Yahya ini kemudian belok lagi lokasi makamnya. Sekarang diklaimnya kepada Pangeran Terboyo Surohadi Menggolo yang dimakamkan di Semarang. Yang mana beliau ini adalah merupakan menantu daripada Mangkunegoro I di Solo. Nah, ini berarti kok bisa belok-belok ini lokasi makam. Tadinya tuh Muhammad Qodi bin Yahya diklaim makamnya ada di Girilaya Jogja, yang padahal aslinya adalah makam Panembahan Giriloyo Raja Cirebon. Ini dibelokkan sekarang nih ke Solo. Wah, ini kami sangat prihatin karena ini jelas-jelas menyalahi sejarah dan pembelokan sejarah. Untuk Sumodiningrat, kita punya bukti data sejaman bukan bin Yahya melalui tadi Serat Sarasilah Lalu Ingkadadonya Jogja dan Babat Sepehi. Pangeran Diponegoro ada datanya, Babat Diponegoro. Kalau tentang Pangeran Terboyo Surohadi Menggolo yang bukan sebagai bin Yahya dan bukan sebagai kakeknya Pangeran Diponegoro maupun Sumodiningrat, itu pun juga ada data primer Serat Terboyo. Dan Pangeran Diponegoro sebagai anak Hamengkubuwono III juga ada juga bukti primer atau data utama di keraton namanya Serat Raja Putra. Nah, jadi kami sangat menyayangkan bila mana tokoh yang digadang-gadang sebagai ulama sufi, ulama tasawuf, Rois Jatman ini organisasi yang sakral. Karena ini di dalam NU ini, Jatman inilah yang merupakan ulama-ulama ahli thoriqoh, itu yang urusannya bukan urusan duniawi lagi, tapi urusan itu adalah membimbing umat menuju keridhaan Allah. Nah, ini kami sangat menyayangkan apabila dipimpin oleh oknum yang, mohon maaf, melakukan pembohongan publik, membelokkan sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah tokoh Nusantara, kemudian membuat makam-makam palsu, bahkan malah berbisnis franchise makam keramat palsu. Ini kami amat sangat prihatin. Ini NU harus segera bertindak, harus segera membersihkan nama baik NU, membersihkan nama baik para ulama-ulama tasawuf, karena apabila ulama tasawuf ini dipimpin oleh pihak-pihak yang seperti ini, apalagi ternyata sudah dimisioner. Nah, janganlah kami berikan saran, masukan, jangan sebagai mengaku ulama tasawuf, tapi berupaya mempertahankan posisinya secara politis. Anda sudah cukuplah menjadi one team press, itu sudah menjadi suatu kedudukan yang luar biasa dalam ini. Anda juga sudah punya pimpinan kasus sholawat, umat juga sudah banyak yang hormat. Kami harap jangan meneruskan perbuatan-perbuatan yang malah dekat dengan dosa. Harap tobat, bahkan kalau kata-kata guru gembul di Robito Alawiyah, tidak hanya beliau tapi semuanya itu harus mawas diri. Nah, cuman dalam kasus ini kita jelaskan kepada Habib Lutfi untuk jelas mawas diri. Bahkan juga kalau kami baca bukunya Pak Fajri Alatas, ya Fajri Alatas juga ternyata menyampaikan jangankan tentang masalah tokoh-tokoh Nusantara, nasab Ba'alawinya pun tuh jelas juga merupakan klaim. Karena dalam data Syamsu Az-Zohiro, nasabnya Ba'alawi, itu mencatatnya itu adalah dari Toha bin Yahya Toha yang pertama ya, itu memiliki anaknya yang bernama Umar. Nah, Umar ini yang menurunkan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Nah, kalau yang bernama Muhammad sebagai saudaranya Umar, itu nggak tercatat dalam data Syamsu Az-Zohiro. Jadi ternyata klaim nasabnya ke bin Yahya Ba'alawi pun, ini pun juga merupakan klaim-klaim. Nah, ini Mbok Yao jangan mudah mengklaim. Lebih baik menjadi kiai yang tidak mengedepankan nasab tapi ilmunya tanpa klaim-klaim nasab. Karena dalam Islam itu sebenarnya nggak begitu penting untuk mengklaim-klaim nasab. Karena yang paling utama di sisi Allah adalah ketakwaan. Dan itulah yang dididik melalui thoriqoh, amal-amal thoriqoh. Itu untuk melatih agar kita menjadi insan yang bertakwa. Jangan hanya malah seakan-akan jadi ulama tasawuf, tapi akhirnya malah bertindak yang tidak sesuai dengan ajaran tasawuf. Malah mengaku-ngaku klaim-klaim nasab, membelokkan sejarah, silsilah, dan bahkan di Banten pun juga sampai kabarnya kepada kami, beliau mengklaim juga turunan garis perempuan dari Banten melalui jalur Pangeran Muhyiddin bin Sultan Zainul Solihin. Nah, itu pun kami juga tidak sesuai dengan data Banten. Karena Sultan Zainul Solihin ini tidak punya anak bernama Pangeran Muhyiddin. Adanya punya anak bernama Safiuddin. Sehingga ini kami, waduh, ini kok Habib Lutfi banyak sekali melakukan pembelokan-pembelokan, pencakokan-pencakokan. Jadi kami sampaikan, kami himbau untuk mawas diri, tobat sebelum terlambat. Dan juga para jamaah-jamaah
masih banyak kiai-kiai Nusantara yang berhati lurus, berhati bersih, pengamal torikoh, ya lebih baik ikuti para kiai-kiai NU, para pelaku torikoh yang lain. Di Jatman ini di Banten juga alhamdulillah kepengurusannya masih panjang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2006. Ini insya Allah apalagi yang disampaikan sama Kiai Hamdan, ini adalah ulama yang lurus yang mengikuti aturan sesuai dengan aturan PBNU sampai mengindahkan surat daripada pengurus yang sudah demisioner tapi ngaku-ngaku sebagai ini wong kudeta. Nah, apa yang mau dikudeta wong sudah demisioner gitu kan. Nah, jadi ini berarti kami melihat ulama Jatman Banten ini luar biasa. Kami salut, kami hormat kepada Kiai Hamdan, kepada Kiai Tobari. Jadi tokoh-tokoh sebagaimana beliau ini patut untuk diacungi jempol dan diikuti oleh ahli torikoh jamaah-jamaah torikoh yang ada di Banten. Moga-moga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para ulama Jatman yang lain supaya mengindahkan saja itu surat daripada Habib Lutfi. Jadi itu ibaratnya dihiraukan saja, harap mengikuti aturan yang benar sesuai sebagaimana PBNU. Nah, juga kan kami lihat juga dalam aturan PBNU tentang masalah badan otonom, ternyata itu jelas ada aturannya itu kepemimpinan badan otonom itu hanyalah maksimal 2 periode. Dan 1 periodenya adalah 5 tahun. Jadi semestinya kalau kita mengikuti aturan PBNU, kalau Habib Lutfi menjadi Rois Am Jatman itu dari tahun 2000, maksimal mestinya hanya sampai tahun 2010. Nah, 2010 sampai dengan tahun 2023 ini berarti sudah banyak offside-nya. Nah, tapi para ulama-ulama kita ini kan mengedepankan rendah hati, toleransi kepada beliau. Nah, Mbok Yao ini sudah offside, harusnya dari tahun 2010 selesai, ini dari tahun 2024. Mbok Yao Tepo Sliro, Tenggang Rasa, ini harus ada yang namanya kaderisasi. Jadi serahkan lagi Jatman ini kepada para kiai-kiai Nusantara yang berhati bersih. Jadi yang tidak pas, ya sudah waktunya untuk lengser ke Prabon, ibaratnya, sebagaimana yang sudah ada. Mungkin demikian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tuh, bagus, belum berakhir. Oh iya. Maksudnya penyampaiannya ini langsung tanya jawab ya. Ya kalau tanya jawab mungkin boleh ya saya nanya juga nih Mas Devi ke Kiai Hamdan. Oh ya, monggo, silakan, Oke. silakan. Ya, baik Kiai Hamdan, izin bertanya. Sebagaimana yang tadi Kiai Hamdan sampaikan, di tahun 2019 kan sepengetahuan Kiai Hamdan, SK-nya itu adalah SK daripada PBNU kepada Jatman. Nah, tapi yang ingin kami tanyakan, kok dalam surat pelarangan tersebut, Jatman ini di kop suratnya ada SK dari Menteri Menteri Hukumnya langsung sendiri. Seakan-akan Jatman ini sudah merupakan organisasi yang independen karena ada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia gitu. Gimana itu pendapat Yai tentang adanya SK tersebut Yai di tahun 2019? Ya, jadi masalah ini saya juga belum begitu memahami secara detail terkait badan hukum dari Jatman dari Kemenkumham secara yuridis terhadap Jatman. Nah, setahu saya dan sepaham saya, yang namanya Banom itu SK-nya dari induknya. Seperti halnya GP Ansor, PMII, dan juga Fatayat, Muslimat, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah SK dari PBNU sebagai induk. Lalu tiba kemudian di tahun 2019, Jatman mengajukan ke notaris, tentu maksudnya adalah agar Jatman berbadan hukum. Ini yang saya tidak paham kenapa bisa seperti itu. Padahal Banom itu ya harus taat ataupun berdasarkan induknya gitu. Nah, notaris dari Jatman tahun 2019 yang diajukan adalah
Sodikun SH MKN. Tinggal di Jakarta Pusat. Ia yang mengesahkan secara badan hukum terhadap Jatman. Sehingga kemudian Kemenkumham mengeluarkan SK-nya nomor AHU 00724 1 tahun 2019. Ini perjalanannya saya tidak mengetahui sampai kemudian ada badan hukum dan juga disahkan oleh Kemenkumham. Setahu saya Jatman itu adalah Banom NU. Setahu saya Jatman lahir dari tubuh NU. Bukan mandiri berdiri sendiri di luar NU. Ini mah jelas Jatman lahir dari NU tahun 1957, disahkan oleh Muktamar tahun 1979, di-SK-kan oleh PBNU tahun 1980. Saya kira ini sudah menjadi legal standing dari Jatman. Tidak perlu lagi namanya badan hukum dari Kemenkumham. Karena paham saya ini, yang namanya organisasi yang dibina oleh induknya, itu harus mengekor pada induknya. Kecuali kalau misalnya organisasi itu independen. Gitu tuh. Namanya Banom itu meskipun otonom dalam hal administrasi dan tata kelola, tetapi secara yuridis itu ada ikatannya dengan induknya yang melahirkan. Nah, ini yang terjadi adalah di tahun 2019 Jatman mendapatkan SK Kemenkumham. Apakah sudah keluar dari NU? Apakah masih berada di NU? Nah, kalau misalkan masih berada di NU, tentu SK yang dipakai itu adalah PBNU. Tetapi bukan berarti PBNU mengganti secara sesuka hati terhadap Jatman karena Banom, bukan lembaga. Jadi Jatman itu dalam konteks pergantian kepengurusan itu pakai mekanisme pemilihan yang disebut muktamar. Kalau lembaga nggak harus. Kalau lembaga internal itu nggak harus ada muktamar. Ini Banom, wajib ada muktamar sebagai mekanisme demokrasi. Ajang daripada kaderisasi dan regenerasi. Nah, tentu tahun 2024 pun kemungkinan besar Jatman akan menyelenggarakan muktamar. Akan tetapi PBNU mengundang kami di Darawusto itu dalam rangka silaturahim. Pengertiannya mungkin ini sebagai anjang sana anak dengan bapaknya terkait masalah di tahun 18 sampai 2024. Harusnya 2023 itu sudah selesai. Ini sudah masuk 2024. Harusnya kalaupun ada caretaker, harus ada caretaker. Nah, kenapa bisa ada SK Kemenkumham? Ini yang saya justru bertanya-tanya, kenapa ini harus ada? Apakah memang tuntutan organisasi ketika ditanya oleh Kesbangpol misal atau Kementerian Dalam Negeri, SK Kemenkumham dimintakan umpamanya. Ya bisa saja seperti itu. Tetapi yang paling serius dalam ucapan ini atau dalam dialog ini atau diskusi ini, ketaatan anak pada bapaknya. Banom Jatman kepada PBNU itu yang mutlak harus diwujudkan. Jangan sampai kita ini
mengatasnamakan NU, tapi tidak mengaku NU sebagai induknya. Tuh. Kalau bahasa Serang duraka. Duraka kalau orang Serang. Kalau misalkan kalau tidak mau mengatasnamakan NU, sekalian keluar dari NU. Berdiri sendiri gitu, organisasi Jatman berdiri sendiri, tidak mengatasnamakan NU. Ini makan masih NU masalah. Makanya saya bertanya-tanya kok kenapa SK-nya Menkumham, bukan yang dipakai SK PBNU tahun 1980. Kalau kuat kekuatan SK PBNU, karena masih disebutnya menginduk pada NU. Kecuali kalau Jatmannya tidak membawa-bawa nama NU. Umpama berdiri sendiri ahli tarekat nih, tidak membawa-bawa nama NU. Ya silakan, tidak apa-apa. Negara ini melindungi hak kemerdekaan masing-masing rakyatnya. Kita pun punya hak berpendapat, bersuara, berpikir, punya hak kebebasan, dilindungi oleh undang-undang. Kalau soal tidak setuju, katakan tidak setuju. Tetapi tetap negara melindungi kebebasan berpikir, berpendapat, berserikat dari bangsa ini. Itu dilindungi undang-undang. Dan kita pun terikat pada HAM, hak asasi manusia. Baik hak asasi manusia yang dideklarasikan di Magna Carta tahun abad 13 Masehi, lalu kemudian deklarasi human right dari Prancis ketika revolusi Prancis tahun 1789. Begitu pula Declaration of Independence dari Amerika Serikat tahun 1774. Paling tuanya adalah Piagam Madinah. Itu tuh, Piagam Madinah yang dicanangkan atau dideklarasikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa semua anak Adam itu sama. Itu. Nah, turunannya kita ini sekarang ini di alam modern, di alam milenial ini sudah harusnya matang dalam konteks HAM ini. Tidak boleh ada persekusi, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada karakter assassination, nggak boleh. Karena kitanya ini sudah masuk wilayah HAM. HAM ini sudah dideklar seluruh negara dimanapun. Itu, jangan coba-coba seolah-olah superior, super body, menghukumi seseorang karena tidak sepaham, lalu dengan cara tindakan fisik. Apa ini? Negara apa kayak begini? Bukan negara demokrasi, bukan negara Pancasila kalau begini. Maka oleh karena itu saya bersikap teguh bahwa saya, bangsa Indonesia, tunduk patuh pada Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia namanya Pancasila. Itu harusnya seperti itu. Nah, karena ini saya tidak bisa diam diri ketika Indonesia iklimnya itu serasa terjajah, baik terjajah spiritual maupun terjajah secara ekonomi, terjajah secara mental. Kita ini sudah merdeka 79 tahun yang lalu, sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lah, untuk apa kita merayakan kemerdekaan sementara masih ada penjajahan spiritual, masih ada persekusi, masih ada intimidasi? Pak polisi penegak hukum sebagai alat negara di mana posisinya ketika banyak intimidasi dan persekusi terjadi di mana-mana? Jangan ngambil sikap seolah-olah tutup mata ketika ada tindakan-tindakan semacam itu. Jadi harus proaktif melindungi bangsanya. Itu harusnya polisi seperti itu. Intinya
polisi sebagai alat negara harus menjalankan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, di mana di sana di dalamnya ada kebebasan hak berpendapat, berpikir dan berserikat. Itu. Jadi harus dilindungi kebebasan ini. Apatah lagi kebebasan berpikir. Harusnya ditanggapi dengan cara berpikir pula, ilmu dengan ilmu. Jangan ilmu dengan emosi. Jangan ucapan dilawan dengan tonjokan. Itu tuh. Otak dilawan dengan otot, kan nggak nyambung. Nah ini kita peradabannya milenial loh. Milenial sudah ketinggalan kalau persoalan otak dilawan atau dibahas dengan otot. Kita ini bukan muslim barbar loh. Kita ini didasari dengan Al-Quran, hadis, ijma qiyas, nasihat-nasihat ulama. Kita punya ajaran akhlakul karimah. Dipakai itu. Untuk apa jubah? Bergubat-gubat, melingkar, besar-besar, sorban gede-gede, jubah panjang. Terus kumis ataupun jenggot dipanjangin, jidat ditamin. Kalau otaknya itu tidak nyambung antara mana urusan otak dilawan dengan otot. Nah saya sebagai seorang yang cinta atas Nusantara ini akan selalu menyuarakan taat pada Undang-Undang Dasar 45 dan kepatuhan mutlak kepada dasar ideologi negara Pancasila. Seperti itu. Harus punya sikap tegas. Tanah ini adalah tanah air kita Indonesia. Bumi ini adalah bumi Indonesia. Nusa ini adalah nusa Indonesia. Bahasa kita bahasa Indonesia. Itulah yang menyatukan kita bangsa Indonesia yang multikultural ini. Kalau tidak disatukan oleh Pancasila, buyar negaranya. Sudah sejak dulu buyarnya. Tidak ada istilah kemerdekaan hakiki. Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah untuk semuanya. One for all, kata Bung Karno. Demikian sampaikan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin sekaligus sebagai last statement Yai Hamdan ya pada diskusi sore hari ini. Pertanyaan terakhir dari saya ya, singkat saja dari kedua panelis pada sore hari ini. Jika melihat dari kronologis berdirinya Jatman dari tahun 1957, kemudian mendapatkan SK dari PBNU 1980 sebagai Banom, kemudian tahun 2000 kepengurusan diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya sampai 2023, itu sudah melewati batas aturan ya yang kita ketahui. Kemudian ini juga ada yang tadi disebutkan bahwa ada akta Kemenkumham pendirian Jatman. Ini kalau saya pelajari struktur kronologis dan surat yang kita pegang hari sore ini nampaknya benar kata Tubagus Mogi Nur Fadil, ini nampaknya PBNU lah yang dikudeta dalam hal konteks Jatman ini. Jatman hendak diambil dari PBNU, kemudian diberdirikan sendiri dan tanda kutip ya dikuasai oleh kalau ya Lutfi bin Yahya dan mungkin lainnya gitu. Oknum Habib. Oknum Habib. Ya, Oknum Habib begitu ya. Baik, Oknum Habib. Saya koreksi, Oknum Habib. Singkat saja, menurut Kiai Hamdan, bagaimana pandangan saya yang barusan ya? Ya, memang idealnya bahwa Jatman itu tetap memakai SK PBNU sebagai induk organisasi. Itu idealnya begitu. Tetapi kemudian kalau misalkan pihak Kemendagri, dalam hal ini Kesbangpol, meminta badan hukum, karena memang ada aturan dari Permendagri umpama,
ya kemungkinan dari sanalah latar belakang itu adanya SK Kemenkumham. Ini mah positif thinkingnya saja ya. Husnuzon itu betul tuh. Iya, iya, iya. Ya, Praduga karena tak bersalah. ya, praduga tak bersalah. Karena memang organisasi seperti kepemudaan, kayak partai politik, kayak kemasyarakatan dan yayasan sampai yayasan itu diminta dasar legalitasnya itu dari Kemenkumham. Kemungkinan besar Jatman ini pun arahnya ke sana, diminta secara legalitas oleh Kemendagri berdasarkan Kemenkumham gitu tuh. Iya, 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 Jadi baik, baik. tidak bukan sebagai sebuah pencurian secara halus, bukan. Oh, enggak, ya, ya, baik, baik. Saya belum mengarah ke sana gitu, belum. Karena Belum ya. lainnya juga seperti itu. Hampir rata-rata bernama organisasi harus terdaftar di Kesbangpol. Tapi kalau misalkan secara de facto, de jure, dan secara historikal, itu Jatman adalah anak dari NU. Itu sudah jelas. Baik, 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 baik. Oke, Ya, silakan. Itu bagus Mogi. Oke, Mas Devki. Ya, baik. Jadi artinya ini apa yang disampaikan Kiai Hamdan ini kan suatu bentuk akhlak daripada seorang kiai tasawuf, ya, itu husnuzon dulu, praduga tak bersalah. Tapi intinya begini, kalau kami melihat di sini surat undangan dari PBNU ini kan juga jelas mungkin arahnya juga untuk tabayun. Nah, karena dalam Islam ini kan kita perlu tabayun. Kenapa nih ibaratnya sudah demisioner, kok belum ada muktamar-muktamar? Maka pertanyaan Mas Rifki tersebut tentang hal tersebut memang itu mestinya ditabayunkan. Makanya kami himbau dalam YouTube podcast ini, Mbok Yao, Abah Habib Lutfi yang mulia beserta jajaran-jajaran ini ya, ikutilah undangan PBNU untuk silaturahim, untuk tabayun. Silahkan menjelaskan. Kan kita juga memang nggak tahu persis kenapa ada SK yang seakan-akan independen gitu. Kan tadi kata Ki Ageng Matraman alias Ki Hamdani, beliau dengan husnuzonnya bisa jadi seperti itu. Tapi bentuknya bagaimana, faktualnya bagaimana, yaitu perlu tabayun. Nah, makanya untuk tabayun tersebut, monggo Abah Habib Lutfi hadirlah ke undangan PBNU dan jangan melarang-larang para kiai-kiai Jatman yang lain yang punya kesadaran bahwasanya Jatman ini sebagai badan otonom PBNU, jangan dilarang untuk tidak boleh hadir. Jangan diancam akan diberikan sanksi tindakan. Karena yang diketahui oleh para anggota Jatman yang masih berkesadaran bahwasanya Jatman ini adalah badan otonom daripada PBNU, ya ini satu induk, PBNU adalah induknya daripada Jatman. Nah, Mbok Yao kalau sudah ada undangan, wajib loh menghadiri undangan apalagi yang maslahat gitu. Juga sebagai tempat media untuk bertabayun, silaturahim. Nah, ini harusnya wajib dihadiri, bukannya malah nggak mau hadir, kemudian nyuruh yang lain jangan hadir. Memfitnah bahwasanya ini ada kudeta. Nah, itu kalau menyatakan ada mau kudeta, dalam pandangan kami itu merupakan fitnah. Wong sudah demisioner kok malah menganggap yang hadir akan menjadi ajang untuk mengkudeta. Kudeta itu kalau belum demisioner. Ini sudah demisioner, kok malah melarang-larang, memberikan ibarat itu ancaman. Kalau menurut kami itu surat tersebut adalah bukti adanya ancaman kepada kiai-kiai yang menyadari bahwasanya Jatman ini adalah badan otonom daripada PBNU. Jadi karena kita ini hanya tidak bisa berandai-andai, maka kami himbau silakan Abah Habib Lutfi dan jajarannya yang sudah demisioner sebenarnya hadirlah undangan PBNU untuk silaturahim dan tabayun. Dan kami menghargai para kiai-kiai Jatman yang punya kesadaran bahwasanya Jatman itu aslinya adalah badan otonom daripada PBNU, sehingga insya Allah akan tetap menghadiri undangan PBNU dan mengindahkan surat himbauan dari pengurus yang sudah demisioner. Nah, itu jadi kami menghargai kalau ada yang tetap hadir. Jadi mungkin demikian dari kami. Ya, terima kasih kepada Tuh Bagus Mogi Nurfadil Satya dan terima kasih kepada Ki Haji Hamdan Suhaimi atas kerawuhannya sore hari ini. Silakan
audiens menyimpulkan sendiri-sendiri bagaimana ini keadaannya begitu ya. Nanti kita akan simak perkembangan situasi berikutnya. Kami mewakili panelis menghaturkan permohonan maklumnya kepada audiens apabila ada salah kata, ada salah nada, gestur dan lain sebagainya yang kurang berkenan. Kami pamit, ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, matur nuwun, pamit.